Shalom JKM Mawar Sharon, jumpa lagi dalam ibadah online JKM Mawar Sharon pada minggu ini. Tema bulan ini adalah persaudaraan. Mari kita jaga persaudaraan kita walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah online pada minggu ini. Ikuti penyembahannya, kita sungguh-sungguh menyembah dan memuji nama Tuhan. Dan catat firman yang disampaikan, jangan hanya jadi pendengar, tapi jadilah pelaku firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur dimanapun kita berada pada hari ini, kita dapat kembali bersama-sama mengikuti ibadah online. Kami bersyukur Bapak buat setiap berkat-Mu dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan kami ada saat ini, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi ini semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur kami mau naikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan pada hari ini. Biarlah nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan, biarlah nama-Mu Tuhan yang diagungkan. Terima kasih Bapa. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami tahu Tuhan semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku.
hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami yakin, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, sebab hari ini Kau adakan. Nalamo, Shikita Karamo, Haleluya, Haleluya, Kau yang layak disembah. Kinara, Kinamashe, Shikita Karamo, Shikinara Malamashe, Kinara, Haleluya, Kinaramashe. Kaulah kami yang besar, Malamashe. Kami mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami. Kami mengikut Engkau Yesus. Kamu serahkan semua kehidupan kami, rencana kami, kehendak kami, harapan kami, semua permasalahan kami. Kamu serahkan Tuhan di bawah kaki-Mu, karena kami percaya Engkau yang membentuk kami. Terima kasih Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
Shalom, selamat beribadah online Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan renungkan firman Tuhan. Dan sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan serahkan perenungan firman Tuhan hari ini, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita buka hati kita, izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Engkau baik buat kami. Kalau hari ini Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Sekalipun ini streaming, Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau ada bersama dengan kami, Engkau menyertai ibadah kami. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, ajar kami untuk kami boleh mengerti arti firman-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, ini minggu kedua di bulan Agustus ya. Kita akan belajar sama-sama di mana temanya adalah persaudaraan. Perlunya persaudaraan dalam kehidupan kita. Nah saudara, kita mau tahu siapa saudara kita. Bukan adik, saudara, famili kita, enggak. Tapi saya katakan setiap orang yang percaya kepada Kristus itu adalah saudara kita. Amin. Di gereja ini ya, ini kita semua adalah saudara. Maka dari itu perlu kita ikat tali persaudaraan dengan baik. Perlu kita tak jalin persaudaraan kita dengan baik. Jangan ada perpecahan, sebab iblis memang membuat perpecahan. Di mana anak-anak Tuhan bersatu, di mana anak-anak Tuhan berkumpul, itu iblis ada untuk memecah belah. Dari mana pecah belah itu ada? Maaf saudara, kebanyakan dari pembicaraan, dari lidah kita ini saudara. Menyakiti satu dengan yang lain. Ya, tidak mengerti kata-katanya, tidak dikontrol kata-katanya. Maka dari itu saudara, coba kita akan lihat di Ibrani, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama. Satu ayat saja, Ibrani pasal yang ke-13, ayatnya yang pertama. Ibrani 13 ayat yang pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Nah saudara, peliharalah kasih persaudaraan. Ini satu ayat. Saudara lihat, firman Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita pelihara kasih. Pelihara kasih persaudaraan. Jadi kita bersaudara ini tidak cuma berjalan dengan sendirinya saudara. Tapi kita harus memeliharanya dengan baik. Jangan ada perpecahan di antara kita saudara. Saya lihat, saya pelayanan di mana-mana saudara. Ya. Beberapa kali saya pelayanan di gereja-gereja besar, saya katakan tidak besar kecil, besar dan kecil pun juga bisa terjadi. Hamba Tuhannya selalu katakan, Pak tolong, firman Tuhannya kalau bisa menyangkut kesatuan Pak. Kenapa? Jemaat kami ini berpecah belah. Saya katakan, oke, tapi saya akan sampaikan firman Tuhan seturut firman Tuhan. Apa Tuhan gerakkan dalam hati saya akan sampaikan itu. Ya. Dan benar saudara, dalam saya menyampaikan firman Tuhan, saya lihat jemaat ini, aduh saudara, satu dengan yang lain tidak ada perhatian. Ya. Nah, itu gereja besar, gereja kecil sama saudara. Kenapa ini bisa terjadi? Kembali, kita semua, jemaat Tuhan, tidak pernah menyadari perlunya kasih itu dalam kehidupan kita. Kita lihat, bukan hanya di kota besar saudara, ya, di kota kecil pun lihat, gereja yang sudah bertumbuh dengan besar, pecah. Jadi dua. Setelah pecah jadi dua, pecah lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Saya katakan karena tidak pernah memelihara yang namanya kasih persaudaraan itu. Mau dibawa kemana kita nanti? Kalau dengan orang-orang yang ada ini, yang bisa kita lihat dengan mata, Anda tidak bisa mengasihi. Saya katakan tidak mungkin Anda bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat. Ini contoh saudara. Saya berani mau ngomong seperti ini kenapa? Saya sudah berusaha dan saya sudah belajar sejak saya bertobat sampai hari ini.
Saya masih terus belajar untuk mengasihi sesama manusia. Gampang untuk mengasihi sesama? Enggak, saudara. Tapi kalau kita belajar, pasti kita bisa. Kenapa? Karena kadang orang itu menyakitkan hati. Bukan hanya perkataan, tapi dari tingkah lakunya pun tidak menyenangkan. Tapi firman Tuhan katakan pelihara, berarti saya harus atau wajib untuk bisa mengasihi orang tersebut. Nah saudara, hari ini kita belajar sama-sama. Apa toh yang ada dalam kehidupan kita saat ini? Kasih apa toh saudara? Diinginkan kita adalah mempunyai kasih yang namanya kasih Philadelphia. Kasih persaudaraan. Makanya banyak persekutuan doa, banyak gereja, ya, banyak komsel Philadelphia, persaudaraan. Nah saudara, kita mau lihat di firman Tuhan ini ada 4 kasih saudara, yang terbagi 4 kasih. Yaitu yang pertama kasih apa saudara? Kasih eros. Eros itu kasih apa saudara? Kasih yang penuh dengan nafsu, atau saya katakan kasih seksual. Ya, ini kasih eros. Sama dengan namanya erostis, ya, erostis ya, ini saudara-saudara. Ya, kasih eros. Nah, kita mengasihi saudara kita dengan apa? Kalau kita ikat tali persaudaraan kita dengan eros, itu tidak akan kuat lama. Ya, karena ini salah saudara, bukan tempatnya. Yang kedua, kasih storge, kasih keluarga antara ayah dengan anak, suami dengan istri, ya. Keluarga, ini adalah kasih storge. Yang ketiga adalah kasih agape, yaitu kasih Allah, kasih yang tak terbatas, kasih yang tidak menginginkan timbal balik, ya. Kasih Allah itu benar-benar diberikan pure, ya, untuk kita. Anda mau balas ya puji Tuhan, tidak balas ya terserah. Itu kasih Allah. Nah, saudara, yang terakhir adalah Pilios atau Pilio, ya. Kasih persaudaraan, kasih antara sahabat, orang lain tidak ada hubungan saudara, tapi bisa mengasihi. Ini yang Tuhan inginkan. Di dalam kehidupan kekristenan kita saat ini, harus ada yang namanya kasih Pilio, saudara. Ya. Kasih antara saudara, kasih antara teman-teman, sahabat, bisa mengasihi sungguh-sungguh. Ya. Nah, bagaimana kita bisa saudara? Di dalam kehidupan kekristenan kita, di dalam kehidupan keluarga Allah, kita bisa menyanyi, ku cinta keluarga Tuhan. Tapi nyatanya di dalam kehidupan perpecahan. Nggak bisa. Sekali lagi saya katakan tidak gampang untuk mengasihi sesama manusia. Ya, apalagi perintah Tuhan itu orang katakan sangat berat. Kenapa? Kasihilah musuhmu. Lah musuh kita ini siapa saudara? Ya. Musuh kita ini siapa? Tentunya sesama manusia. Nah pertanyaannya begini saudara. Orang yang Anda anggap musuh itu, orang itu merasa enggak kalau Anda pun musuhnya dia. Nah itu saudara, yang repot itu kan, betul kan? Orang yang Anda anggap itu musuh Anda, kalau ditanya orang itu tidak merasa kalau Anda itu musuhnya dia. Kenapa? Karena semua kembali dalam hati kita. Kalau kita punya kasih, sekalipun orang itu menyakitkan hati dengan perkataan, dengan perbuatan, Anda punya kasih, Anda bisa mengampuni, bisa memaafkan. Jadi tidak ada yang namanya perpecahan, saudara. Di dalam kehidupan kita hari lepas hari ini, saudara, kita ini butuh yang namanya persaudaraan. Saya pernah sampaikan berapa bulan yang lalu, apa berapa tahun yang lalu ya, saya lupa, bertahun apa lupa. Kita ini harus punya harta hubungan. Ya, saya pernah sampaikan tuh 6 harta saudara. Ya, ada harta yang pertama itu harta rohani, harta jiwani, harta tubuh, harta hubungan, harta keluarga dan harta benda. Yang penting saat ini dalam kehidupan kita ini saudara, untuk menjalin kasih persaudaraan kita harus punya harta hubungan. Harta hubungan ini penting sekali saudara. Kenapa saya katakan penting sekali? Ya, karena manusia tidak bisa hidup sendiri.
Anda jadi orang yang punya, maaf saudara saya katakan Anda orang kaya, tapi kalau Anda tidak punya harta hubungan, oh saudara sakit saudara rasanya. Kenapa? Karena Anda tidak punya teman, ya. Anda ditinggalkan orang-orang. Ini saudara, di Amsal itu dikatakan begini saudara, Amsal yang ke-22 ayat yang pertama. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Besar dikasih orang lebih baik daripada apa saudara? Perak dan emas. Lihat saudara, Amsal pasalnya ke-22 ayat yang pertama. Nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara, ini harta hubungan yang harus Anda punya saudara. Ya, kemarin kami ketemu dengan keluarga besar, ya bercerita saudara, segala sesuatunya ya mengenai hubungan itu ternyata penting sekali. Kenapa saudara? Ada masalah tapi dia punya harta hubungan yang baik. Ada orang yang dekat dengan dia bisa bantu. Ngerti saudara? Saya punya teman tidak mampu saudara. Maaf saudara, saya katakan tidak mampu. Ya kalau dia hari ini mendengarkan ya puji Tuhan. Ya, dia tidak mampu. Tapi teman saya ini punya harta hubungan yang baik. Makanya pada waktu dia ada masalah, orang lain dengar dia ada masalah, orang lain tanya, telepon ke dia. Bro, kamu punya masalah. Teman saya yang punya masalah ini, sekalipun dia orang enggak punya, dia enggak langsung katakan, oh iya saya punya masalah. Enggak saudara, dia katakan enggak apa-apa bro, itu masalah biasa kok. Oh enggak. Saya mau tahu kamu ada masalah apa, cerita sama kami. Teman kamu yang punya masalah juga enggak langsung sudah dia katakan, enggak bro, enggak apa-apa. Kami sudah bisa mengatasinya, enggak, kami tahu. Kenapa saudara? Orang yang mau menolong, orang yang mau mengeluarkan uang terus mendesak teman kami yang enggak punya ini. Kenapa? Karena teman kami yang enggak punya ini punya harta hubungan yang baik dengan orang lain. Lalu dia cerita, ini masalahnya begini Pak. Kami terjepit dengan masalah keuangan. Teman kami tanya begini, kamu butuh berapa? Kau butuh berapa? Jangan-jangan terlalu besar. Terlalu besar buat kami untuk menanggung. Apalagi dengan kamu teman baik kami. Dia katakan, enggak apa-apa kamu sebutkan. Dia menyebutkan nominal uang, itu saya katakan sangat besar buat dia saudara. Ya. Tapi teman kami yang punya ini katakan begini, oke, kamu punya nomor rekening, besok kami akan transfer. Saudara lihat. Kenapa ini bisa terjadi? Dia tidak minta tolong, tapi karena teman kami yang tidak punya ini punya harta hubungan yang baik. Jadi orang lain mau datang menolong. Paham saudara? Nah sekalipun Anda orang kaya, kalau Anda tidak punya yang namanya harta hubungan, ngerti saudara? Anda bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Ngerti saudara? Bisa menyelesaikan masalahmu sendiri karena Anda punya uang. Tapi pertanyaan saya, pada satu kali Anda akan lihat butuhnya yang namanya harta hubungan. Loh ini benar saudara. Saya silakan kepada Anda semua JKI Mawar Sharon ya. Ini saya jemaat JKI Mawar Sharon, ayo kita bersatu. Sungguh-sungguh. Dan bangun dalam hubungan kita ini harta hubungan yang baik. Kenapa saya katakan seperti ini saudara? Ini satu contoh saudara, satu contoh ya. Saya tidak akan menceritakan orang lain, tapi saya akan ceritakan orang tua saya sendiri. Papi saya sendiri, ya. Papi saya sendiri ini orang yang punya harta hubungan yang luar biasa, ya. Setiap di kota Semarang ini saya ketemu dengan orang-orang yang angkatan papi saya, tentunya saudara, yang angkatan papi saya, yang saat ini umurnya kalau masih hidup papi saya umurnya sekarang 88 tahun, ya. Kalau ketemu dengan orang, saya tanya, dia tanya begini, rumahnya mana kamu? Saya katakan rumah saya di Jalan Peterongan. Sebelah mana? Depan gereja Pantai Kosta. Itu dulu gereja Pantai Kosta saudara. Sebelum jadi metro itu jadi gereja Pantai Kosta. Dia langsung katakan, kamu anaknya ini? Iya. Loh kok tahu? Iya tahu. Dan saya ini berjalan kemana saja saudara. Bahkan saya di tempat teman saya, lagi betulkan mobil saudara. Saya berbicara, saya ngomong sama teman saya. Itu papanya yang ada di belakang saudara.
Dia langsung panggil anaknya. Anaknya masuk, anaknya tanya begini, itu siapa tadi yang ngomong? Yang mana? Begitu dengar suara saya dia katakan, nah ini siapa namanya? Oh ini Meki. Rumahnya mana? Peterongan. Dia langsung keluar papahnya. Dia katakan begini, kamu anaknya? Ya om. Kok tahu om? Iya, karena aku dengar suaramu kayak papahmu. Ngerti saudara? Dari hari ke hari, mulai saya main kemana saja saudara, banyak orang kenal papa saya. Padahal papa saya orang punya. Enggak saudara, papa saya orang enggak punya. Tapi dia punya harta hubungan. Siapapun yang perlu bantuan, papa saya akan bantu. Loh bingung tuh saudara, orang enggak punya tapi bisa bantu. Iya, dia akan carikan temannya yang punya. Tolonglah ini dibantu, tolonglah ini dibantu. Benar saudara. Dan pada waktu meninggal, saudara, pada waktu papi saya meninggal dunia, itu kelihatan sekali yang namanya harta hubungan. Yang layak Anda bisa bayangkan, saudara. Ya, Anda bisa bayangkan yang tinggalnya di kota Semarang, yang tinggalnya di kota Semarang, ya, yang tinggalnya di kota Semarang. Itu iring-iringan mobil jenazah sudah di perempatan Telogosari, yang paling belakang masih di Panti Wiloso, Citarum. Anda bisa bayangkan panjangnya kayak apa saudara. Iring-iringan kepalanya sudah di perempatan Telogosari, ekornya yang paling belakang itu masih ada di Panti Wiloso. Sampai yang forerunnernya teman-teman kami, teman-teman saya waktu itu, Bintang Mercy, ya, dia pakai baltekologi, dia bilang, ini kami mana? Sampai di perempatan Telogosari, putus dulu, terlalu panjang, nanti dimarahin orang. Benar saudara, putus. Sambung lagi, putus lagi. Karena terlalu panjang. Ngerti saudara? Pada waktu sampai di pemakaman kami cerita satu dengan yang lain, saya lihat ada om, saya tanya gimana? Saudara, saya tidak menceritakan orang lain, saya ceritakan papi saya sendiri. Dan saya bukan membaik-baikan papi saya, tapi ini kenyataan. Dan kalau ada yang dengar saat ini teman papi saya, ya, Anda bisa katakan iya atau tidak. Kenapa? Karena dia jalin harta hubungan ini luar biasa. Nah puji Tuhan saudara, puji Tuhan saya memiliki harta itu. Saya seperti papi saya, banyak teman. Dan saya pegang yang namanya saudara, maaf saudara, ya wejangan, tahu wejangan saudara, ya didikan dari nenek moyang saya, nenek saya, ya itu moyang sebetulnya ya. Karena papinya mami, papinya papi. Nah, itu kan bingung ya. Dia katakan begini, orang hidup itu butuh teman. Semua orang harus kenal. Tapi kalau bergaul, lihat-lihat. Ngerti saudara? Jadi kami teman banyak. Kalau bergaul kita lihat-lihat. Nah saudara, saya akan lanjutkan. Di dalam kehidupan kita bergereja, sudahkah kita melakukan hal ini? Sudahkah kita berdasarkan kasih, mengasihi satu dengan yang lain? Saya katakan kepada Anda, percaya atau tidak? Ya, karena banyak orang mengasihi sesamanya dengan tanda memberi. Saya katakan tidak, saudara. Orang memberi itu tidak tandanya orang mengasihi. Betul. Orang katakan, wah orang itu baik, mengasihi saya, dia memberikan sesuatu buat saya. Saya katakan, kalau orang yang memberi itu orang punya, memberi, enggak saudara. Orang yang enggak punya pun memberi juga enggak ada dasarnya kasih, banyak saudara. Contoh khotbah sudah zaman dulu saudara, orang mengasihi, memberi sesuatu kepada seseorang, berdasarkan kasih atau tidak, Anda cek. Kalau rumah Anda kedatangan pengamen, dia akan nyanyi. Ya, dengan suara sumbangnya dia saudara. Anda keluar akan memberikan uang atau tidak? Anda akan berikan uang. Tujuannya apa? Anda berikan uang 500 perak atau 1000 perak. Buat apa? Segera dia pergi dari rumah Anda. Karena Anda tidak kuat dengan suara sumbangnya. Atau Anda tidak kuat dengan lagu yang dinyanyikannya. Jadi Anda memberikan dengan kasih atau dengan dongkol. Nah saudara, itu contoh. Kalau Anda timbang kasih itu dengan pemberian, salah besar. Ya, kita mau lihat saudara. Kita mau lihat di 1 Korintus.
1 Korintus 13 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Ini kita lihat, kalau seseorang tidak punya kasih dalam kehidupannya, segala sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang dilakukan itu sia-sia. Mari kita akan baca bersama, simak saudara. Bisa simak sama-sama. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah saudara, firman Tuhan di 1 Korintus katakan apa saudara? Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, tapi kalau kita tidak punya kasih itu sia-sia. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang aku punya, memberi berarti kan? Tapi kalau tidak punya kasih, sia-sia. Ngerti saudara? Jadi ini firman Tuhan. Kalau Anda terima, ya puji Tuhan. Saudara, tugas saya sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan. Anda mau terima ya puji Tuhan, tidak terima ya tidak puji, ya tidak apa-apa saudara ya puji Tuhan. Saya tidak rugi. Kenapa? Karena saya sudah lakukan firman Tuhan. Saya melakukan tugas saya sebagai hamba Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Tinggal Anda mau dengar, Anda mau lakukan atau tidak, itu urusan Anda. Ngerti saudara? Ya. Tapi saya katakan tegaskan hari ini saudara, untuk Anda punya kasih dalam kehidupanmu. Sekali lagi saya katakan harus punya kasih. Jauhkan dari segala kecurigaan. Jauhkan dari segala apa saudara? Pertengkaran. Ya. Ini banyak saudara di grup-grup WhatsApp saudara. Grup saya itu banyak sekali saudara. Dari gereja ini ada ya, dari grup SD, SMP, SMA, ya, dari hamba-hamba Tuhan, ya, dari teman-teman yang lain. Itu banyak. Tapi kadang kenapa mereka tanya begini, Pak Meki, kenapa kok kamu tidak pernah nongol? Kenapa saudara? Karena saya tidak mau saudara. Di dalam WhatsApp itu, grup itu isinya apa saudara? Saling menjatuhkan lah, curiga lah, beginilah, begitulah. Waduh saudara, enggak enak. Ya, saya katakan enggak apa-apa, kamu terus aja lanjutkan. Saya tak monitor aja. Kenapa saudara? Ya kadang itu di dalamnya pertengkar saudara. Karena apa? Karena ada satu yang bisa terima kata-kata, ada yang satu enggak bisa terima kata-kata. Betul enggak saudara? Akhirnya mereka marah satu dengan yang lain. Pernah saya sampaikan minggu yang lalu, apa kapan itu saudara? WhatsApp-nya masuk dengan kata-kata kotor.
Wah, yang terima yang lainnya katakan orang kok begini, ternyata WhatsApp-nya hilang. Ngerti saudara? HP-nya hilang. Dia di-like sama orang. Nah ini coba kita pikirkan saudara. Kalau kita punya pikiran positif, pikiran yang benar-benar menyukakan hati orang atau hati Tuhan, saya katakan bukan hati orang ya, hati Tuhan, ya udah orang mau kata-kata kotor itu urusannya dia sama Tuhan. Kalau Anda suka Anda baca, Anda tidak suka ya udah dihapus toh. Loh benar kan saudara? Kenapa Anda harus marah? Ini yang menyebabkan pertengkaran. Ternyata di dalam WhatsApp itu saudara, grup WhatsApp banyak sekali pertengkaran. Ngerti saudara? Dan tidak disadari di dalam grup itu tinggal saya. Tahu, yang lainnya sudah lihat lenyap semua, yang lainnya sudah out semua. Ternyata tak buka. Grup ini kok enggak pernah aktif ya. Saya buka tinggal saya di situ. Kenapa? Yang lainnya sudah bubar semua saudara. Nah, ini kita lihat. Kalau kita punya kasih, saya percaya Anda akan mengampuni setiap kesalahan orang. Ya, di sini dikatakan apa saudara? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri sendiri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah saudara, kita lihat nih saudara. Di dalam kehidupan kita ada perpecahan. Kenapa? Sekali lagi saya katakan ini, karena ada kecurigaan yang tidak nyaman dalam hati kita. Terus kita ucapkan, ya, terjadilah yang namanya perpecahan. Orang lihat orang saudara, contoh saudara, orang lihat orang saudara. Ya, kita ketemu teman baik. Satu kali ketemu saudara, kalau di Semarang ini ada yang namanya Semawis. Ya, kalau sampai saat ini karena selama pandemi, Semawis itu ditutup saudara. Nah, ketemu di Semawis, berpapasan saudara. Orang yang, maaf tanda petik saudara, yang punya duit ini saudara, enggak melihat teman saya tadi saudara. Tapi teman saya katakan begini, hei, orang ini enggak perhatian saudara. Karena di Semawis kan banyak orang. Wah, begitu ketemu saya di tengah-tengah saudara, dia katakan, tadi si Pak ini lewat. Iya, sombong sekali, begini. Saya tanya begini, kenapa? Tak loroi diam saja. Oh ya? Oh, dia jalan bersama dengan istrinya tadi ya? Iya, dia digandeng ya sama istrinya? Iya, nah kamu tahu. Kenapa? Gulanya naik, matanya kabur, enggak lihat kamu. Enggak mungkin, oh dia jelas lihat kok, matanya enggak apa-apa. Terserah. Karena saya tahu engkau ini gulanya naik, matanya kabur. Makanya jalan-jalan di Semawis digandeng sama istrinya. Saya katakan, kamu pernah lihat jalan gandengan sama istrinya enggak? Enggak pernah. Baru ini toh dia gandengan karena matanya kabur. Nanti orang punya pikiran negatif dulu atas orang lain. Dia marah dengan orang lain. Enggak tahu padahal orang tersebut punya masalah dalam pandangan. Betul kan? Nah coba saudara pikirkan hal ini. Kalau Anda ingin hidupmu tenang, hidupmu tentram, bersatu, jauhkan dari pikiran-pikiran negatif. Jangan menilai orang yang macam-macam saudara. Ya, nah saudara yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir, Roma 12. Roma 12 ayatnya yang ke-9 sampai ke-21. Roma 12 ayat yang 9 sampai ke-21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah yang dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang.
Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berikanlah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Nah saudara lihat, hendaklah kasih itu jangan apa? Pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara ini lihat, kekristenan harus benar-benar pure kasih. Tidak boleh pura-pura saudara. Ya, karena banyak sekali saya lihat saudara, dari gereja-gereja yang pecah saudara. Ya, saya lihat itu mereka kalau di depannya baik saudara, di depannya baik. Saya kata gini, "Duh, kamu di depannya dia baik, ya enggak enak toh, rasanya Riko." Karena tapi dalam hatinya enggak suka. Saudara saya katakan, kasih itu janganlah berpura-pura. Ngerti saudara? Hendaklah kamu apa? Saling mengasihi sebagai saudara, ya. Dan saling apa saudara? Mendahului dalam memberikan hormat. Maksudnya hormat itu bukan siap gitu saudara, enggak maksudnya. Kalau orang Semarang katakan mendahului ngelorohi saudara, ya. Menyapa, lebih dahulu menyapa. Sekalipun Anda lebih tua, maaf saudara, sekalipun Anda lebih tua, kalau ketemu dengan orang yang lebih muda, apa salahnya sih kalau Anda lebih lemah menyapa dia dulu? Kalau Anda katakan, oh enggak bisa, saya kan lebih tua, jadi dia yang menyapa saya dulu, itu namanya orang sombong. Tahu saudara? Enggak bisa, saya kan orang kaya, dia kan orang enggak punya, dia harus ngelorohi saya dulu, harus menegur saya dulu. Anda itu sombong. Tahu saudara? Saya dimanapun juga ketemu dengan orang yang lebih muda, saya akan, kalau saya tahu dulu, saya akan sapa dia dulu saudara. Memang ada beberapa kali anak lebih muda daripada saya saudara. Ketemu saya di belakangnya naik motor, dia digoncengkan suaminya. Dia lihat saya akan sampai kasih, dia diam saudara. Tak ikuti terus sampai tak buka helm saya. Mungkin tak tahu karena pakai helm. Tak buka helm saya, tak kasih tangan. Tetap diam saja saudara. Oh, saya berpikir positif saudara. Oh, itu mungkin matanya lagi sakit. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali ketemu begitu terus saudara. Akhirnya apa? Saya enggak marah. Daripada saya marah sama dia, lebih baik saya menghindar. Ketemu sama dia, tak di belakang, dia enggak lihat, saya menghindar. Sudah. Sampai sekarang. Ya karena ternyata memang orang itu seperti itu saudara. Wataknya seperti itu. Ya. Nah kenapa? Kita harus marah. Yang rugi siapa? Kalau saya marah, yang rugi saya. Dia saudara saya enggak, adik saya enggak, gitu. Teman baik juga enggak, cuman kenal. Saya sakit hati sama dia karena dia diloroi, diam aja. Siapa yang rugi? Saya saudara. Ya kan? Saya tetap 1 kali ketemu di pertemuan, ya di tempat orang meninggal, ada dia. Saya juga enggak marah, saya duduk karena ada tempat duduk di sebelahnya dia, saya duduk di sebelahnya dia. Baru saya tanya, sudah lama kamu? Karena ditanya dia jawab, sudah. Sekalipun jawabannya dengan ketus, sudah. Saya juga enggak cari tahu kenapa ya orang ini sama saya kok ketus kayak begitu. Saya enggak mau cari tahu saudara. Ya. Entah dia menganggap saya kayak apa, yang penting saya sekalipun saya lebih tua, saya menghormati. Nah ini firman Tuhan inginkan. Saling mendahului memberikan hormat saudara. Ya. Dan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu terus menyala-nyala dan layani Tuhan. Saudara, kalau kita bisa menyalakan roh kita, terus menyala-nyala, kasih itu akan terus membara dalam hidup kita. Dan kasih itu akan nyata dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Kalau ada yang tidak mampu, kita bantu. Dan kalau kita sendiri, anak Tuhan, orang Kristen, kalau Anda tidak mampu, Anda juga jangan menjagakan orang terus. Atau Anda akan buka tangan gini tuh saudara. Ini juga tidak baik. Anda berdoa, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Anda tidak usah nadong begini saudara. Tidak usah buka tangan begini. Tuhan akan kirimkan berkat turun atas hidupmu. Amin. Karena banyak saudara, orang mau menolong. Tapi terus orang Semarang katakan jaga no saudara. Ya, minta.
Sekali dua kali tidak apa-apa saudara. Orang yang memberi tidak apa-apa. Tapi mungkin pasangan orang yang memberi ini yang tidak suka. Atau teman orang yang memberi ini juga tidak suka. Karena Anda begini terus saudara. Kalau Anda anak Tuhan, Anda orang-orang Kristen, orang percaya sama Kristus, berdoa. Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan kirimkan berkat. Melalui apa saja Tuhan bisa pakai, saudara. Ya, jadi mari saudara, kita ikat tali persaudaraan. Nanti minggu depan saya akan sampaikan lagi saudara. Satu tema yaitu tetap sama tema persaudaraan. Karena itu hukumnya Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua apa saudara? Kasihilah sesama manusia. Ya, nanti minggu depan saya akan sampaikan firman Tuhan kembali. Baik, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau sudah sampaikan firman-Mu dalam kehidupan kami untuk kami boleh saling mengasihi. Kami mau jauhkan dari hati kami segala kecurigaan, segala kemarahan, perpecahan yang iblis tanamkan. Kami katakan dalam nama Yesus, perpecahan itu pergi jauh dari kehidupan kami. Ampuni kalau saat ini kami masih ada dendam. Ampuni kalau saat ini kami masih ada kemarahan. Baik terhadap suami kami, istri kami, anak-anak, saudara-saudara kami, dan bahkan orang lain atau bahkan saudara seiman. Tuhan ampuni. Berikan keberanian kepada kami untuk kami boleh melangkah minta maaf kepada orang tersebut. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus sudah berkati pimpin hidup kami, mengerti arti firman saat ini. Di dalam kehidupan kami selanjutnya, kami percaya kami akan memiliki harta hubungan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan lakukan aktivitas kami. Kami selesai beribadah. Tuhan Engkau memberkati apapun yang kami kerjakan. Apapun yang kami sentuh dengan tangan kami, Engkau berkati menjadi berhasil. Dimanapun kemanapun kami pergi dan berada, penyertaan-Mu ada bersama dengan kami. Terima kasih, berkat kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus melimpah atas kehidupan-Mu. Dan berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama dengan Roh-Nya yang kudus menyertai hidupmu sejak saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.